Pertanyaan, pernah saya Islamkan ayah kandung saya, bapak saya. Ente percaya Tuhan pernah mati? Gila kamu. Makanya kamu masuk Islam karena sudah gigi, sudah sinting, banyak belajar filsafat, sudah miring kamu ya. Saya biar kalau orang miring yang bilang kita miring, jangan marah, nanti jadi miring. Kalau kafir yang bilang kita orang Islam gila, gak usah marah, karena yang mengatakan kita gila adalah orang-orang gila, nanti jadi gila. Jadi saya tanya sama ayah saya, kamu percaya bahwa Tuhan tidak mati? Oh, saya percaya Tuhan tidak pernah mati. Nah, sekarang saya mau tanya Bapak, apakah Bapak percaya tuh Yesus itu adalah Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Saya percaya Yesus adalah Tuhan saya. Ini ayah kandung saya, pensiunan Angkatan Darat, Reinhard Waloni. Nih, ini waktu saya baru pertama dilantik jadi pendeta, fotonya sudah kayak usang, tapi tanda salib itu sorot baik-baik, masih ada. Lalu saya katakan sama ayah saya, Bapak percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Saya percaya. Berapa persen? 1000%. Sekarang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Nah, di sini tuh, biar Profesor Kaliber dari dunia mana, suruh menghadap sini. Apakah Yesus pernah mati? Oh, dia kan mati karena menebus dosa manusia. Saya tidak tanya sebab dia mati. Yang saya tanya, apakah Yesus pernah mati? Malu-malu bapak saya ngangguk kepala. Saya bingung pertanyaan kamu. Saya tidak bikin bingung, bapak yang bingung sendiri. Ngapain mau debat-debat? Debat katanya, saya mau lihat pendeta pun najis rasanya. Lalu saya tanya kepada ayah saya, Bapak percaya Yesus Tuhan? Saya percaya. Nah, sekarang saya tanya, Yesus pernah mati enggak? Dia pernah mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa manusia. Buset! Ente percaya itu? Percaya. Kamu kan pensiunan tentara, kumpul gajimu, pergi ke kemuncak Golgota. Golgota itu dalam bahasa Ibrani artinya bukit tengkorak. Cari tahu di mana Al-Masih disalib. Tapi kalau mengatakan Al-Masih di sana, orang Yahudi tidak kenal. Namanya di sana adalah Yeshua HaMashiach. Apakah betul Yeshua HaMashiach tersalib di kayu salib? Pergi ke Golgota sana, cari. Bahkan katanya waktu Yesus tersalib, tanah terbelah dua, orang mati bangkit. Nah, saya waktu kuliah di sana, saya tanya sama Profesor Willy Loloang, Prof, orang-orang mati yang bangkit dari kubur pada waktu Yesus disalib, itu kemana? Mudik pulang kampung atau bobok lagi di kubur? Ini omong kosong Kristen ini memang betul-betul. Kok masih ada juga yang percaya? Tuhan Yesus datang ke dunia ini menggantikan kematian yang seharusnya kita terima, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak lagi mengalami kematian itu. Ya, jadi Tuhan Yesus itu menggantikan apa yang seharusnya kita terima, yaitu kematian kekal. Dan Tuhan Yesus tidak hanya menggantikan kita, tetapi Dia mengalahkan kuasa kematian itu melalui kebangkitannya. Maka orang yang percaya kepada Dia akan turut dibangkitkan sama seperti Dia yang telah bangkit dan menang melawan kuasa kematian itu. Jadi kenapa sih Yesus harus mati? Ya, mungkin teman-teman muslim atau orang di luar Kristen akan bertanya-tanya, kenapa sih Tuhan itu harus mati, kok repot banget gitu ya? Karena Tuhan Yesus pernah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Kalau Dia tidak mati, bagaimana mungkin Dia membuktikan ucapannya bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup? Ya, jadi karena Tuhan Yesus di dalam sejarah itu bangkit dan hidup kembali, maka kami tidak punya alasan untuk ragu kepada Dia, bahwa Dia akan melakukan hal yang sama kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Ya, jadi kami itu memandang orang yang di luar Kristus itu adalah orang-orang yang terhilang. Ini adalah peringatan yang terbesar dalam iman Kristen. Kematian Kristus di kayu salib adalah alasan mengapa ada Natal.
Kematian dia di kayu salib adalah alasan mengapa ia datang ke dunia ini. Kita akan belajar firman Tuhan sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Yesaya 53 ayat yang kelima. Perikop dari pasal ini adalah tentang hamba Tuhan yang menderita. Yesaya 53 adalah nubuatan Nabi Yesaya 750 tahun sebelum Kristus datang ke dunia. Yesaya di dalam hikmat Roh Kudus, ia diberitahukan nubuatan yang luar biasa yang datang daripada Roh Allah, bahwa 750 tahun ke depan akan datang seseorang yang bernama Yesus Kristus dari Nazaret yang akan memenuhi seluruh nubuatan ini. Dan mengapa ia harus memenuhi seluruh nubuatan ini? Itu disebutkan oleh Yesaya di dalam ayat 5. Dikatakan, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Sekali lagi, akan tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita, hajaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya, dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Bapak, Ibu, Saudara, ya saudari yang terkasih di dalam Kristus, hari ini kita sedang berdiri di hadapan tahtanya Kristus sendiri. Kalau Kristus sendiri mengakui bahwa ia adalah Raja penguasa alam semesta, sebagaimana ia yang memaksudkan kepada rasul-rasulnya, maka ia bukanlah Raja yang ketika datang ke dunia ini bertahta di atas tahta, sebagaimana para kaisar Romawi dan raja-raja Yunani telah berdiri. Tetapi ia sendiri telah duduk di suatu tempat yang dianggap sebagai kutukan, yaitu salib. Dalam Galatia 3:13, Rasul Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Kematian Kristus yang kita peringati pada hari ini adalah tanda bahwa ia setia kepada janjinya yang semula. Kedatangannya ke dunia ini bukan tanpa maksud, tapi kedatangannya ke dunia ini adalah dengan maksud membebaskan kita dari apa yang kita sendiri tidak dapat membebaskan diri kita. Hari ini, kita sedang memperingati bahwa Yesus Kristus itu sedang diarak-arak menuju Golgota. Dia sedang diiring-iring oleh seruan-seruan yang berbunyi, salibkan dia, salibkan dia. Minggu lalu kita telah berbicara tentang Minggu Palma. Orang-orang yang sama juga berseru, Hosana bagi anak Daud. Tapi sekarang mereka mengganti seruan mereka dengan berseru, salibkan dia, salibkan dia. Sebelum ia disalibkan malamnya di Bukit Getsemani, Yesus Kristus mengatakan apa? Ia berdoa kepada Bapaknya, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Ini artinya bahwa Kristus menyerahkan dirinya secara penuh di dalam ketaatannya kepada Bapaknya untuk melakukan apa yang Bapaknya kehendaki agar ia lakukan sebagai firman yang hidup itu. Kristus datang ke dunia ini bukan tanpa maksud. Ia tergantung di kayu salib. Ia merasakan kematian di kayu salib. Di mana dari kayu salib itu kita beroleh hidup. Itu untuk mengalahkan kayu yang menghasilkan buah yang dimakan oleh Adam dan Hawa itu. Ia harus naik ke atas salib secara telanjang untuk menggantikan ketelanjangan Adam dan Hawa ketika ia menjadi berdosa. Ia terpaku di atas kayu salib sebagai orang yang satu-satunya yang tiada duanya. Di antara dua orang penjahat sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, itu untuk menutupi pelanggaran Adam yang semula. Oleh karena itu dikatakan dalam kitab Roma bahwa oleh karena satu orang kita menjadi berdosa, tapi oleh karena Kristus kita dibenarkan dan memperoleh hidup. Selama 30 tahun Kristus telah hidup. 33 tahun setengah ia mengakhiri pertandingannya. Selama 3 tahun setengah ia melayani. Dan hari ini ketika ia terpaku di kayu salib adalah puncak dari pelayanannya. Ia datang memang untuk mati, tapi ia mati agar kematian yang seharusnya kamu terima tidak membelenggu kamu di dalam Dia selama-lamanya, tetapi kamu diperkenankan menjadi miliknya kembali. Salam saudara-saudara, itulah dia video yang baru saja kita tonton tadi videonya. Yang pertama, saya mau katakan, sampai kapan seorang Ustadz Yahya Waloni akan terus menghujat ketuhanan Yesus Kristus? Yang pertama, dikabarkan seorang Ustadz Yahya Waloni pernah sakit mendadak sehingga harus dilarikan ke rumah sakit. Dan banyak orang-orang mengatakan itu diakibatkan karena selalu menghina Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen. Yang kedua, bagaimana ketika seorang Ustadz Yahya Waloni di penjara, dalam pengakuannya yang menolong dia, yang mencuci pakaiannya,
yang peduli kepadanya, dia melihat adalah orang-orang Kristen yang kebanyakan datang dan peduli kepadanya. Kiranya hal yang terjadi ini, kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, itu menjadi pembelajaran penting baginya, agar dia paham bahwa orang Kristen mengasihi dia, karena itu adalah ajaran Yesus. Agar seorang Ustadz Yahya Waloni sadar bahwa kasih itu adalah Allah, dan kasih itu diberikan kepada umatnya orang Kristen, dan orang Kristen pun memberikannya kepada seorang Ustadz Yahya Waloni dengan cuma-cuma. Kita akan menjawab bagaimana seorang Ustadz Yahya Waloni yang bertanya kepada orang tuanya, yang mengatakan kalau Yesus itu adalah Tuhan, apakah mungkin Tuhan bisa mati? Kata Ustadz Yahya Waloni. Yang pertama, saya mau katakan kepada Ustadz Yahya Waloni bahwa yang mati itu bukanlah ketuhanannya, tetapi yang mati itu adalah kemanusiaannya. Yesus mati bukan karena maut mengalahkan Yesus, tidak. Yesus mati yang pertama adalah satu, untuk menggenapi apa yang tertulis tentang dia, baik itu di kitab para nabi maupun itu apa yang dikatakan atau difirmankan Yesus sebelumnya, bahwa dia akan mati disalibkan, tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus tidak mati, maka Yesus akan dianggap menjadi seorang nabi atau Tuhan ataupun Mesias yang palsu. Dan maka kalau Yesus itu tidak mati, maka nubuat-nubuat yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi sebelumnya ternyata itu semua bohong dan tidak ditepati. Karena itulah Yesus mati untuk menggenapi kitab para nabi yang pertama. Yang kedua, untuk menggenapi juga apa yang telah difirmankan Yesus sebelumnya. Yang ketiga, dia mati agar kemanusiaannya yang sempurna menolong kita orang-orang berdosa. Karena firman Tuhan katakan bahwa manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah kematian kekal. Jadi harus ada manusia yang sempurna. Dan kita tahu di dunia ini tidak ada yang sempurna. Hanya satu yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang telah jadi manusia. Dan lewat itulah maka kemanusiaannya yang sempurna mampu menyelamatkan manusia yang berdosa. Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Dan kita bisa juga baca di dalam Alkitab, ketika Tuhan Yesus mati, maka di situ kematiannya bukanlah kematian seperti yang kita pikirkan, tapi itu adalah kematian terhadap dosa. Dia mengalahkan dosa, dia menang atas dosa, dia membayar kita lunas dengan darah yang mahal, dengan kematiannya, agar kita tidak lagi diperhamba oleh iblis, tapi kita menjadi hamba-hamba kebenaran. Dan untuk itulah juga Yesus bangkit pada hari yang ketiga, agar saudara dan saya dibenarkan di hadapan Allah. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, yang mati bukan ketuhanannya, tapi kemanusiaannya yang sempurna. Kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberkati dan mengedukasi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.